Bagaimana kita tahu adab, orang adab aja nggak tahu. Maka jangan sampai terkecoh dengan bahasa al-adabu qoblal ilm. Adab itu harus didahulukan daripada ilmu. Adab yang gimana sih? Adab itu apa sih? Adab itu harus gimana gitu. Maka kita harus tahu adab dulu. Maka nanti lama-kelamaan kayak ayam dan telur. Adab sama ilmu tuh. Mana duluan coba, ayam apa telur? Ya nggak tahu jawabannya. Begitu juga adab dengan ilmu. Jadi dosa sih enggak, tapi kenapa kamu nggak nyari ilmu gitu? Kenapa sih nggak belajar? Ada pengajian di mana-mana. Berbeda dengan santri yang sedang menjalani proses, lagi berusaha, lagi berjuang. Tetapi bisa jadi kan di pondok dia belajar ada aja ilmu yang ketinggalan. Entah itu dia ketiduran, atau sakit, atau apalah. Sehingga dia tidak mengerti sebuah hukum tertentu. Nah, suatu ketika dia mengerjakan hukum tertentu itu dengan cara yang salah. Karena ketidaktahuannya, jahlun. Maka apakah dosa? Tidak. Gitu ya. Dosa tidak. Neraka tidak juga. Lagi nyari ilmu aja. Makanya santri itu selamat. Lah begitu juga orang awam itu yang nggak tahu itu kan ini kita baru tahu bahwa Al-Fatihah itu tidak boleh ada takhallulnya, meskipun takhalluli dzikrin ajnabiyyin. Nggak boleh baca Al-Fatihah, harus mualah dari Bismillahirrahmanirrahim sama waladhdallin harus selesai gitu. Jangan ada takhallul satupun, bahkan sukutun tawilun pun jangan kalau bisa. Apatah lagi misalnya saktatat istirahah, batasnya begitu, jangan. Cuman orang yang tidak mengerti kan kadang-kadang Al-Fatihah badi dehem. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba batal ya batal. Al-Fatihah dehem sengaja bisa. Tapi dia nggak ngerti itu batal. Sholatnya sah. Tapi dosa besar. Karena apa? Meninggalkan mencari ilmu, nggak nyantri. Kamu nggak nyantri sih. Jadi orang yang jahil tuh ngapain aja terserah mau ngapain aja. Kamu kayak orang yang belum baligh, sok ngapain aja, lakuin. Tapi ingat nanti pertanggungjawabannya adalah ya engkau akan menyesal disebabkan karena nggak mencari ilmu. Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamah. Asyaddun nasi, orang yang paling parah hasrotan, rasa ruginya yaumal qiyamati, ketika di padang mahsyar nanti, adalah man, seseorang amkanahu thalabul ilmi, ada kesempatan jadi santri mencari ilmu, walam yatlubhu, tapi dia nggak mau mencari ilmu, malah nyarinya yang lain. Artinya rata-rata orang awam di hari ini kalau bicara dosa ya dosa kabeh, disebabkan karena nggak mau nyari ilmu agama. Mindsetnya tuh dibalik, calistung dingin, kintingin belajar anu, tauhid deh dulu ngerti, apa itu dulu ngerti, diajari semua, dibeli. At-tauhid, ilmu tauhid adalah awwal wajibin lil insan ala ta'allumi. Ilmu pertama kali yang wajib bagi setiap manusia untuk dipelajari. Ilmu wajib itu kan, ilmu wajib nih. Pahami Bapak, ilmu yang wajib yang andaikan tidak dicari dosa. Pertama tauhid. Kedua fikih, tergantung. Nanti fikihnya tergantung. Fikih haid, fikih sholat. Kalau fikih nikah belakangan. Ketika mau nikah. Fikih haji belakangan. Ketika mau haji, gampang kan Islam tuh. Yang penting tauhid. Kedua fikih. Yang ketiga akhlak. Ilmu yang penting ini, yang penting sirah, tafsir, hadis, ilmu penting namanya.
ilmu yang memang fardu kifayah. Tadi fardu ain, penting, fardu kifayah. Faraid. Itu termasuk ilmu fardu kifayah. Tibbun nabawi, kedokteran. Itu termasuk fardu kifayah dan sejenisnya. Lalu apalagi ilmu yang haram. Pertama adalah ilmu nujum, yang kedua ilmu mantik. Sebagian ulama mengatakan ilmu mantik itu haram. Dan sebagian ulama yang lagi penting. Wa ibnus Shalahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yambaghi ayya'lama. Wa ibnus Shalah, Imam Ibnu Shalah, wan Nawawi dan Imam Nawawi harrama, mengharamkan ilmu mantik. Wa qala qaumun, tapi sebagian ulama yang lain ayyambaghi ayya'lama, hendaknya dipelajari. Itu maksudnya ilmu kehidupan. Apa ilmu kehidupan? Ilmu yang kalau bisa kamu cari. Kalau nggak cari rugi. Dan akan mundur. Apa saja? Ilmu sosial, ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu organisasi, ilmu pernikahan. Coba 5 ya. Artinya ilmu apa lagi pertama? Ilmu sosial. Ilmu sosial itu bisa bergaul dengan orang gitu lah. Terus apa lagi? Komunikasi. Bergaul tapi kan lamun ngomongnya belenakan. Iya, enggak enak kan? Apa lagi? Politik. Isi daripada omongan itu. Arti kan? Terus organisasi, manajemen dalam kehidupan. Terus akhirnya ilmu pernikahan. Kamu punya ilmu 5 ini, bisa diterima sama siapapun. Nah, itu namanya ilmu yang kalau bisa dipelajari. Lalu ilmu lingkungan. Lingkungan itu adab dan bahasa cuma 2. Jadi nggak perlu kita bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris sebenarnya. Langsung saja ke Inggris, pulang-pulang juga bisa bahasa Inggris. Ngerti kan begitu? Mau pengen belajar bahasa Sunda, nggak usah ada teori-teori di papan tulis, nggak usah. Cukup kamu KKN di Mekarsari. Selama setengah tahun, pulang-pulang udah nyaneh aing. Karena ilmu bahasa tuh begitu. Itu ilmu bahasa nggak usah diteorikan gitu loh maksudnya. Ngerti kan? Lalu apa lagi? Ada namanya ilmu profesi. Fisika. Nanti jadi ilmuwan maksudnya. Fisika, lalu kimia, lalu biologi. Nah, itu tuh namanya ilmu profesi. Artinya begitu ya. Kalau calistung lah ilmu dasar, ilmu harus dikerjakan. Tapi